Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa. Senang sekali hari ini kembali berjumpa dengan saya, Ade Dorcas, dalam acara FinTalk, Financial Talk edisi Senin, 26 Oktober 2020. Jadi 1 jam ke depan saya akan menemani pemirsa dalam acara ini, dan tentu di sini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama narasumber yang kece badai. Yang kali ini kita akan membahas tentang pendidikan keuangan dalam bisnis keluarga. Jadi di Studio Gempol 38 kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SE AK MPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ade. Bagaimana kabar ya hari ini? Ya, kabar hari ini baik, sehat, dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yes, dan kita juga sudah bersama dengan Bapak Budi Sanjaya Putra, Bebus MM. Yes. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Berjumpa kembali gitu ya, Pak ya. Tapi dengan host yang berbeda. Iya. Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan keuangan dalam bisnis keluarga. Tentu ini menjadi hal yang menarik karena ketika kita mendengar kata pendidikan, ini biasa dan lumrah kita dapatkan di luar keluarga. Jadi dalam sekolah, dalam kampus. Tapi kali ini kita belajar tentang pendidikan keuangan dalam keluarga. Nah, langsung saja sebelum ke Pak Budi, ke Bu Trisna dulu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pendidikan keuangan dalam keluarga? Iya, baik. Terima kasih, Ade. Kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari Financial Talk, materi-materi sebelumnya ya. Oke. Tetapi ini hampir mirip dengan materi kita yang kemarin, yaitu bagaimana kita mendidik anak untuk memiliki literasi keuangan yang baik. Nah, kalau ini lebih spesifik kepada pendidikan keuangan keluarga. Pendidikan keuangan keluarga itu apa sih? Mungkin kalau selama ini kita sebagai orang tua itu mendidik anak selalu di etika, selalu di pendidikan. Jadi di sekolah, pelajaran di sekolah, ayo kamu harus belajar yang giat, kamu harus baik gitu kan ya. Nah, pendidikan keuangan ini sering tidak mendapat perhatian dari orang tua karena oke, itu masalah lo nanti gitu kan ya. Padahal kita tahu bahwa pendidikan keuangan ini sangat penting diberikan mulai dari anak-anak agar kita membiasakan diri anak itu memiliki perilaku keuangan yang baik. Jadi pembentukan karakter itu nggak bisa dari kita udah gede gitu. Jadi pembentukan karakter, watak itu akan lebih bagus, lebih meresap jika itu diberikan dari anak-anak gitu. Jadi intinya pendidikan keuangan adalah sebuah pendidikan yang memang nyangkut ke uang, nyangkutnya ke uang gitu ya, yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya sejak dini agar dia memiliki perilaku keuangan yang baik. Apa sih itu perilaku keuangan yang baik gitu ya? Kalau untuk anak-anak nih, perilaku keuangan yang baik, oke, 1, dia harus memiliki kesadaran untuk menabung. Itu yang kemarin ya, Ade ya. Jadi kalau anak-anak kita nggak akan suruh dia untuk manage uang, membuat anggaran, bisa sih, tapi mungkin yang nomor 1 itu pasti dia kebiasaan menabung dulu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa hampir semua rumah pasti punya celengan, betul nggak? Iya kan? Jadi orang tua itu pasti, ayo nabung ya, nabung gitu kan. Nah, oke, setelah itu jangan lupa anak juga dibiasakan untuk charity. Jadi anak juga sudah dibiasakan untuk memiliki rasa peduli dengan orang lain, gitu kan, melalui sumbangan, charity. Dan yang terakhir mungkin yang cukup penting juga adalah anak sudah dibiasakan untuk membedakan mana antara keinginan dan kebutuhan. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, topik kali ini itu lebih ke bisnis keluarga ya. Bisnis keluarga. Jadi bagaimana pendidikan keuangan pada bisnis keluarga. Apakah beda nggak dengan yang non keluarga pada yang non bisnis gitu kan ya? Oke, dalam mendidik anak itu tentu setiap keluarga akan memiliki karakteristiknya masing-masing. Tidak ada benar, tidak ada salah. Oh, yang ini loh yang paling benar. Nggak seperti itu sih, karena mereka akan memiliki karakteristik, memiliki keyakinan tertentu yang kita bisa lihat bahwa mungkin perbedaan itu karena status sosial ya, Ade. Status sosial. Nah, status sosial ini bisa dilihat dari tingkat pendidikannya, kemudian pendapatannya, dan yang terpenting mungkin adalah pekerjaan orang tua. Jadi pekerjaan orang tua kan macam-macam ya, ada yang berbisnis, ada yang dari ASN, dan macam-macam gitu kan. Karakteristik
pekerjaan orang tua itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana dia mendidik anak-anaknya, seperti itu. Nah, untuk bisnis keluarga tentu saja yang paling sering saya temui bahwa anak sudah terlibat sejak dini dalam bisnis keluarga. Jadi sempat kalau kita jalan-jalan ke toko ya, sempat dulu itu saya jalan-jalan ke toko, saya melihat penjaga tokonya itu masih anak berseragam SD loh, adik. Jadi dia belum buka seragamnya, dia udah duduk di kasir. Kemudian dia melayani saya dengan ramahnya, bagus sekali. Dan yang terpenting dia bisa ngitung lebih cepat dari saya gitu. Saya belanja 10.000, ini Bu susunya. Hebat banget ini gitu kan. Jadi dalam artian bahwa keluarga pebisnis itu, anak dari keluarga pebisnis itu akan memiliki kesempatan praktek real dalam mengelola keuangan. Jadi dalam artian dia pasti sudah tahu bahwa uang itu datang dari kita berjualan loh. Jadi uang itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Nah, itu mungkin pengalaman real yang tidak diperoleh untuk anak-anak yang orang tuanya tidak berbisnis. Nah, jadi masing-masing karakter keluarga itu akan berbeda dalam mendidik keuangan anaknya. Ya, mungkin itu bisa yang saya sampaikan sebagai pengantar hari ini. Selanjutnya boleh diserahkan ke Pak Budi ya. Sebagai pengalaman jadi, langsungnya seperti itu. Karena kita tahu Pak Budi adalah seorang pebisnis, dan mungkin Pak Budi bisa men-sharingkan bagaimana bentuk pendidikan keuangan yang diberikan oleh keluarga. Jadinya sedikit ya tentang histori keluarga kita kan. Jadinya kita punya family business. Kemarin minggu lalu juga saya dapat share juga. Nah, sekarang kita lebih fokus ke bagaimana pendidikan keuangan untuk generasi berikutnya. Kan gitu kan jadinya. Nah, jadinya generasi berikutnya itu adalah anak-anak kita. Oke. Nah, kita juga harus mengerti anak-anak kita ini mau dibawa kemana. Nah, jadinya saya pernah baca itu ada tertulis anak-anak itu seperti anak panah ya. Jadi mau kemana mereka itu kita yang kendalikan. Begitu selesai dilepas ya udah dilepas. Jadinya tapi kontrol ininya dari kita semua. Oke. Nah, jadinya bagaimana cara mendidik keuangan. Nah, mendidik keuangan tadi Bu Tisna bilang itu tidak ada jawaban benar dan salah. Oke, karena masing-masing keluarga itu memiliki culture masing-masing. Dan saya sendiri terus terang anak saya mau 16, 13 dan 7 itu masih jauh dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman dari keluarga-keluarga lain yang mungkin sudah anaknya sudah berhasil semua ya. Jadinya saya di sini cuma hanya sharing saja. Dan yang kedua, setiap orang tua pasti berkeinginan agar anaknya sukses. Itu pasti. Jadi setiap orang tua pasti memiliki keinginan seperti itu. Dan bagaimana meracik, bagaimana menciptakan anak ini tergantung dari orang tuanya. Nah, saya sedikit sharing di dalam keluarga kita. Okay? Sejak awal, kecil anak-anak itu selalu kita encourage, selalu kita infokan untuk menabung. Kan. Menabung itu untuk apa? Jadinya caranya bagaimana? Kan kalau di kita dari sejak mereka SD ya, ya kalau mereka SD mungkin mendapat nilai bagus, ya kan mendapat sertifikat, mendapat penghargaan apa itu kita uangkan. Nah, jadinya bukan kita lihat ini dirupiahkan bukan, tapi kita mau mengajar ada reward. Kalau mereka berhasil itu ada rewardnya. Oke, bahkan kita sama seperti salesman lah. Jadinya mereka melakukan halting bagus, dapat sekian, dan itu mereka kejarin. Bukan untuk nominal uangnya, tapi nilai-nilai dari usaha mereka. Dan mereka kumpulkan sampai akhir tahun, setiap tahun bulan Desember, mereka akan pecahkan celengan mereka. Oke, pecahkan celengan dan saya bilang, ya udah mau beli apa, silahkan ditabung. Jadinya, dan mereka sudah dapat ini, dan mereka mau beli apa, ya silahkan. Nah, jadinya, tapi dengan pengawasan kita juga cek mainan apa yang mau mereka beli. Nah, waktu kecil mereka beli mainan. Waktu mereka SMP, mereka beli sepatu yang mereka suka. Bahkan tahun lalu mereka ada satu anak saya nomor 2 itu pengen sekali beli headphone. Ya kan saya bilang ya udah Anda nabung aja dulu. Ya udah uang jajannya dikumpulin sampai udah cukup nih Dedi. Ya udah kamu beli yang mana? Kamu search dulu. Cari yakinkan Dedi bahwa itu barang yang bagus. Saya bilang suruh dia presentasi depan saya. Jadinya udah presentasi saya ini karena ini ya. Saya bilang ya udah kalau memang itu Anda suka Anda silakan beli. Dan itu pun masih berlaku sekarang. Kemarin kan karena ada corona, anak saya yang di Jakarta SMA kelas 2 online belajar di rumah. Yang di Denpasar SMP juga kelas 2 online belajar di rumah juga. Nah, waktu pada saat mereka di rumah, saya mulai karena libur, kita ajak ke kantor. Saya kenalkan dengan orang-orang kantor seperti
karyawan saya. Oke, jadi ini anak pimpinannya nggak seperti itu. Jadi anak kerja dan itu gajinya harian. Saya gaji mereka harian. Oke, ya nggak banyak sih, 50.000 lah satu hari. Harian mereka dapat ininya, dan mereka dapat harian plus makan siang sama saya. Nah, jadinya Anda pilih deh mau makan di mana. Setiap ikut dengan saya, Anda pilih, dan itu yang membuat mereka termotivasi. Oke, nah jadinya bukan hanya cuma pada saat meeting pun saya ajak mereka, dan umur-umur seperti ini, umur-umur masa muda seperti ini, mereka kreatif sekali. Bahkan salah satu waktu saat tim kreatif kita ngobrol tentang event apa yang kita mau lakukan, saya tanya, event apa yang harus dilakukan? Oh, Mobile Legends Competition, jadi ini bagus ini. Oh ya udah, gimana caranya? Saya bilang, oh ya gini loh, saya nggak ngerti juga tentang Mobile Legends. Dia ngerti, oh dia gini, harusnya carikan pemain gini, hadiahnya nggak usah besar-besar, orang pasti ikut. Nah, saya bilang, ya udah, dan itu yang kita ambil dari, karena kita ya ngomongin tentang generasi, kita beda generasi, ya kan? Generasi kita sangat cepat sekali kan, kita generasi X kan, kita generasi X itu kelahiran 65 sampai tahun 80. Oke, kita generasi X semua. Generasi Y, milenial itu 85 sampai 95. Oke, anak saya itu generasi Z. 95 sampai 2010 itu generasi Z, itu anak satu dan kedua itu adalah generasi Z. Anak yang ketiga itu sudah habis Z ke A lagi, ke generasi Alpha dia. Jadi sangat beda cara mereka merespon apa yang ada, beda sekali. Dan kita juga sebagai orang tua harus sadar, okay? Kita ini beda loh, beda generasi dengan mereka. Kita tidak bisa memaksakan apa yang dulu kita bagus, kita dulu sukses dengan yang mereka sekarang. Oh, jangan sampai pernah kita berkata, dulu loh, seperti ini. Itu kan dulu, Dedi. Sekarang sudah beda, apalagi zaman internet, zaman Netflix lah. Sekarang Netflix bisa di-pause segala macam. Itu sudah di luar kita banget. Nah, jadinya, bahkan dari soal keuangan, itu cara pikir mereka itu jauh dibandingkan kita. Anak saya pertama itu nomor 16. Tahun depan, sudah umur 17, sudah punya KTP. Dia bilang, Dedi nanti kalau sudah umur 17, mau main saham dong. Oh, saya bilang, oh ya, silahkan. Tahun depan Anda mau main saham, silahkan. Modal dari mana? Saya tanya, modal dari mana dulu? Ya udah, Brian kerja. Nah, dia kerja nih, setiap hari dia kerja nih sekarang. Nah, ada poin-poin yang dia kerja ya satu hari. Ya, 1 minggu dia dapat 250 lah. 250.000, 1 bulan dia dapat 1 juta. Oke, saya bilang, ya dapat 1 juta, 1 bulan. Nanti saya kenalkan dengan Bu Tisna juga. Bu Tisna juga ahli juga di saham, ya kan, di Pak Ananta yang itu biasa. Ya, kita kenalkan juga ini gimana caranya, ya kan. Soalnya ini harus ada fondasinya juga. Jadi jangan asal main saja. Tapi orang-orang anak-anak generasi Z ini, dia sudah search duluan. Bahkan di sekolahnya pun sudah mulai diajarkan. Jadinya sangat berbeda dengan di kita. Itu yang untuk keuangan. Dan sekarang pola pikir mereka juga saya selalu ngobrol dengan mereka. Gimana tuh teman-teman yang lain? Oh ya, teman lain sudah buka bisnis seperti ini loh. Mungkin bisnis kecil-kecilan ya, coffee shop dekat-dekat sekolahnya. Saya bilang, oke, kalau ada peluang, kamu punya teman seperti itu, silakan, mau joinan, silakan. Jadinya dari sana kita mulai. Itu sangat berbeda dengan waktu zaman kita SMP SMA di Singaraja ya, terus terang waktu zaman itu kita mungkin ya udah flow aja, jadi mengalir aja. Padahal sekarang ini tidak boleh seperti itu, harus diarahkan. Jadi kalau kita kayak seperti air mengalir saja ya ujung-ujungnya pasti ke bawah kan. Jadinya kita harus arahkan ini. Jadi anak-anak kita ini harus diarahkan, bukan kita paksakan, tapi kita arahkan. Jadinya pengalaman kita share ke mereka. Apa yang mereka punya ke depannya, kita harus lihat, ini beda dengan kita. Jangan kita paksakan cara kita yang lama, cara mengelola keuangan yang lama untuk hal-hal yang baru. Bahkan saya selalu ngomong sama mereka, kita punya bisnis keluarga. Tapi sebelum Anda masuk ke sana, jangan Anda begitu lulus Anda masuk ke sana. Enggak, saya bilang. Kalaupun bisa, bisnis keluarga ini akan dikelola oleh generasi berikutnya yang benar-benar kompeten, yang terbaik akan mengelola bisnis keluarga. Kalau Anda tidak terbaik, ya udah, jangan. Nah, saya bilang ada kok peluang bisnis yang lain juga, silahkan. Jadi jangan lihat ininya ya, yang dijual. Misalnya kayak coffee shop gitu. Oh, cuma jual coffee shop aja ngapain? Tapi kalau coffee shop seluruh Indonesia
gede juga itu. Jadi ya startup yang kecil-kecil sekarang ini kalau misalnya jumlahnya banyak, itu sangat potensial sekali. Saya selalu itu tekankan ke anak-anak. Jadi menabung, kumpulkan uang. Bahkan saya selalu ngomong ke anak-anak, sekarang gini, mereka anak saya pertama, sekarang saya modalin Anda dengan cara Anda bekerja untuk tahun depan Anda bisa main saham. Anda kumpulkan uang, begitu Anda punya uang, itu kan saya titip deh, ini misalnya berapa, saya beli, ada talenta kan, jadi ini misalnya 5 talenta, ini saya kasih 2 talenta, ada 1, jadinya itu kalau mau dikembangkan, silahkan, Anda harus bisa, ya seperti saya yang punya tanah nih, saya harus invest, harus balik dong modalnya. Saya selalu, seperti saya selalu ngomong ke anak-anak, tidak ada makan gratis. Tidak ada makan gratis itu. Jadi Anda harus usahakan. Dikasih 5, Anda harus jadi 10. Dikasih 2, harus jadi 4. Kalau 1, Anda simpen terus, Anda nggak berkembang. Nanti tuannya datang, Anda bagaimana? Ditanya. Seperti itu. Ditanya nanti, gimana nanti? Stop gitu ya. Ya kok stop ya. Dan saya selalu ngomong, hal kecil lakukan. Biarpun ya mungkin kumpulkan uang, mungkin nggak seberapa ya. Orang lihat, wah kok segini. Terus terang ya, anak saya di sekolah Jakarta, uang sekolahnya, uang jajannya, itu kecil banget dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Saya bilang, oh ya kita mampunya segini. Ya. Dan terus terang saya sama anak agak, ya nggak loss ya, kita mampu, cuma saya didik Anda supaya Anda ini bisa mandiri. Bukan untuk menjalankan bisnis keluarga. Nanti saya bilang, saya sekolahkan Anda, saya sekolahkan kasih ini, bukan untuk lulus untuk menjalankan bisnis juga. Bukan hanya itu. Bukan hanya untuk bisnis ke depan, future Anda, masa depan Anda, bukan. Tapi minimum Anda menjadi orang yang dewasa, yang bisa mengarahkan keluarga Anda. Jadi itu yang saya tekankan. Jadi tanggung jawabnya, jadi jangan sampai nanti Anda berpikiran, oh tenang, kan ada bisnis keluarga. Enggak, saya bilang, anggap bisnis keluarga tidak ada. Jadi Anda harus berusaha sendiri. Anda harus berusaha sendiri. Kalau misalnya memang ada hasil dari bisnis keluarga, ya udah itu syukuri. Kalau nggak ada, ya Anda bisa mandiri jalan. Dan mungkin di value di keluarga kita itu agak berbeda ya. Saya punya anak 3, cowok. Kalau saya banyak teman, itu biasanya anaknya 3, dibelikan tanah 3, bisnis 3, disiapkan. Kita orang tua yang menyiapkan. Saya bilang, saya nggak mau seperti itu. Lebih bagus kalau saya invest bukan di tanah, bukan di bisnis, tapi di Anda. Saya punya 3, saya invest di pendidikannya. Sejauh mana Anda mau sekolah, silakan, jadi dukung. Oke? Karena kalau misalnya tanah, kalau misalnya barang, itu bisa dijual. Tapi kalau pendidikan, itu akan dibawa terus. Dan itu akan menghasilkan ke depannya. Dan ya kalau generasi Z, generasi X itu kan cara berpikirnya mulai beda nih kan. Pendidikan itu penting nggak? Nah, anak saya sering, soalnya dia merasa, oh kok pendidikan itu nggak penting ya. Ya sering ngobrol sama saya bilang, penting, pendidikan itu penting. Bukan untuk, mencari pelajaran bukan, tapi merubah pola pikir kita. Kalau misalnya argumen anak saya bilang, loh kalau definisi atau apa kan dicari internet ada. Iya, saya bilang ada semua, cuma pendidikan itu merubah pola pikir kita. Bukan untuk menghafal pelajaran. Saya selalu ngomong seperti itu. Mungkin itu yang sudah kita lakukan lah. Jadi kita sharing apa yang sudah ada di keluarga kita. Dan tetap saya infokan, ini bukan yang terbaik ya. Jadi saya juga masih belajar juga cara-cara mendidik dalam keluarga, terutama di keuangan ini. Gitu. Ya, jadi ini luar biasa ya pemirsa tentang sharing dari Pak Budi bagaimana pendidikan keuangan keluarga yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan saat ini, upaya-upaya juga yang dilakukan. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang tadi Pak Budi bilang gitu ya, ya dulu kan berbeda dengan sekarang cara mendidiknya. Mungkin boleh tahu adakah prinsip yang harus tetap dipegang walaupun dibilang caranya memang mungkin berbeda karena generasi sekarang ini kan memang generasi yang sudah mungkin lebih canggih dari kita ya, tahu banyak dari internet dan segala macam, dan pola pikir juga beda. Walaupun cara berbeda, mungkin prinsip yang tetap ditanamkan dalam mendidik anak-anak ini dari zaman ke zaman gitu ya, dari generasi ke generasi. Kalau di kita, kan cara penyampaiannya mungkin beda, caranya beda, tapi secara prinsip itu sama kok. Seperti minggu lalu saya info, bisnis itu adalah trust, bisnis itu adalah kepercayaan, itu jaga. Nah, saya ngomong ke anak-anak, kalau Anda mau bisnis, itu masalah kepercayaan aja. Jadi hal-hal kecil lah, kita nggak usah ngomong
hal-hal besar dulu. Jadinya on time datang. Oke, jadinya terus terang dia sekolah ini kan teman-temannya juga mix juga kan. Mungkin kita siapa tahu nanti mungkin lagi 20 tahun, 10 tahun dia bisa bisnis dengan, saya juga ada beberapa punya teman yang kita bisnis bareng, ya kan lebih, ya kita ngomong network itu penting. Network penting. Oke, saya selalu ngomong caranya mungkin beda. Oke. Dengan cara saya, dengan cara anak saya sekarang ini mungkin beda, tapi secara prinsip tetap sama, masalah kepercayaan. Bisnis itu adalah kepercayaan. Jadi itu yang selalu saya tekankan, kepercayaan itu penting dan itu mahal. Anda nggak punya apa-apa, nggak masalah, asal Anda dipercaya sama orang, Anda masih bisa hidup. Kalau Anda sampai tidak dipercaya orang, biarpun Anda punya segalanya, akan habis. Nah, itu yang saya selalu tanamkan. Nah, itu yang selalu saya jaga. Jadinya ya ada nilai-nilai lah yang dalam keluarga kita yang masalah kepercayaan ini, terutama masalah uang. Nah, kalau di saya masalah uang itu ketat ya. Jadinya kalau memang ya hal mendidik anak itu kan kadang-kadang simple ya. Belanja, saya kasih dia belanja. Ini belanja deh di salah satu gerai, jadi belanja, balik, nota dan kembalian itu harus ada. Saya bilang nota kembalian itu harus secepatnya ditanggungjawabkan. Ini belanja sekian, dan di hal-hal kecil lah. Kita ngomong ya untuk umur 16, untuk umur 13, waktu zaman saya itu mungkin belum bisa seperti itu. Saya pikir kadang-kadang memang beda sih ya, exposure teknologi segala macam beda, dan yang trust yang pertama. Yang kedua yang saya ajarkan ke anak-anak yang secara basic masih sama, pelayanan. Pelayanan itu penting. Oke, jadinya pelayanan itu bukan hanya, definisi pelayanan bukan hanya melayani orang waitress, bukan itu. Jadinya melayani orang itu senyum dengan orang, oke, ramah dengan orang, nyapa orang, ya. Itu yang penting, karena karakter itu. Kalau karakter Anda bagus, Anda bisa dipercaya, orang akan pakai Anda untuk di bisnis. Ya kan, jadi orang akan ajak Anda untuk kerjasama, kongsi dagang. Itu dari apa? Dari karakter Anda, dari bisa dipercaya atau tidak. Nah, itu yang mulai dari kecil kita mulai didik, mulai tekankan ke anak-anak. Ya, bukan hal-hal yang besar. Jadinya ini ada sekian, ini gimana caranya, bukan seperti itu. Jadinya kita umur sesuai dengan umur lah. Umur 13 ya mau gimana ya kan, jadinya ya kita juga sesuaikan dengan umur mereka, seperti itu. Ya, jadi prinsip-prinsip kepercayaan dilatih untuk bertanggung jawab sejak dini itu tetap harus dilakukan begitu ya Pak ya. Ya mungkin langsung ke Bu Trisna dulu ini ya. Jadi Bu Trisna sebagai akuntan pendidik gitu ya, yang mendidik mahasiswa gitu, dengan mungkin terlihat berbeda gitu ya, karena kalau di keluarga itu ya dari orang tua, sedangkan kalau kita di kampus atau di sekolah kita belajarnya dari seorang guru dan seorang dosen. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan keluarga yang sudah dijalankan atau sedang dilakukan oleh Pak Budi saat ini? Ya, oke. Tadi kita lihat ya, kalau Pak Budi sudah melakukan beberapa poin-poin dalam pengelolaan keuangan terhadap anak-anaknya. Satu adalah seperti yang materi kita minggu lalu juga ya, kita akan share dan kita akan cross-check dengan pengalamannya Pak Budi. Yang pertama adalah kita ajarkan anak untuk tahu bagaimana uang itu bekerja, kan gitu pasti ya. Jadi maksudnya bahwa anak itu tahu loh kalau uang itu nggak jatuh dari langit. Jadi uang itu harus diupayakan, harus diupayakan dengan berbagai cara. Saya mendapat inspirasi juga dari Pak Budi. Oke, anak itu dikasih suatu challenge atau tantangan, dan Pak Budi memiliki beberapa catatan. Challenge ini, rewardnya ini gitu, atau kita mengumpulkan beberapa challenge di situ dan sudah terkumpul, oke, dapat rewardnya seperti ini. Bisa ya, saya setuju poin yang itu. Tetapi kalau misalkan rewardnya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dia lakukan, contoh kayak menyapu. Kayak belajar, oke, kamu belajar loh baru dapat duit. Nah, bagi saya itu kurang pas. Kenapa? Karena sesuatu yang memang harus dilakukan oleh si anak, kayak membersihkan rumah, belajar, itu adalah kewajiban yang memang harus dia lakukan gitu. Jadi kita akan memberikan dia challenge-challenge yang memang menantang, challenge-challenge yang memang bisa menumbuhkan kreativitas untuk si anak itu. Misalkan tadi
kalau sudah gede ya, kalau sudah 16 tahun ya, jadi dia bekerja, per minggu dikasih uang, jadi dia ada usahanya kan ya, ada usaha yang memang dia gitu lakukan untuk itu. Nah itu yang pertama, jadi di challenge untuk melakukan pekerjaan. Terus yang kedua, Pak Budi juga sudah mengajarkan untuk bertanggung jawab. Contoh tadi kalau belanja, bahwa nota dan kembalian harus kembali tuh. Nah itu artinya sudah mengajarkan si anak itu untuk membuat catatan keuangan. Penting banget memang. Jadi dalam artian bahwa anak itu harus bertanggung jawab terhadap keuangannya. Ya kan? Jadi enggak sembarangan orang tua, Bu saya pingin ini, seret ambil. Bu saya perlu ini, ambil. Nah itu kan nggak pas gitu kan. Jadi kita harus tahu bahwa anak itu belanja berapa, kemudian dia bisa mempertanggungjawabkannya, itu penting banget. Itu yang saya bilang kemarin, jangan biasakan anak untuk ngambil di dompet. Itu sepele ya, tapi itu juga pernah dulu kita rasakan gitu. Saat orang tua kita sibuk, Bu mau belanja ini, nah ambil PC di dompet. Nah gitu kan, jadi kita lari, kita ngambil uang di dompet. Nah itu kembali ke karakteristik orang ya. Jadi kalau misalkan karakteristiknya nggak pas, itu bisa menimbulkan efek yang negatif. Jadi saran saya, oke, kita harus tahu, kita beri dia tanggung jawab. Mendingan dompetnya disuruh bawa, mana dompet ibu, ambil. Habis itu dia harus bisa, Bu ini saya belanja sekian, ini kembaliannya. Nah jadi anak diajarkan untuk bertanggung jawab. Terus berikutnya, terus Pak Budi juga sudah mengajarkan untuk menabung ya. Yes. Nah jadi itu anak-anak memang sudah harus dibiasakan. Jadi meskipun agak absurd gitu kan ya, karena adik sebesar ini juga kadang celengannya kan lama-lama. Ya tapi itu adalah suatu kebiasaan yang bisa kita latihkan gitu. Oke, jadi pemirsa, seru sekali pembahasan kita kali ini. Jadi masih ada ya banyak pertanyaan yang ingin Ade tanyakan kepada narasumber-narasumber kita yang ada di Studio Gempol 38, tapi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak.